Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Agustiarini dengan NIM L0212211034 dari kelompok 2 kelas C Dasar-dasar Pengelolaan Perikanan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bivalvia. Langsung saja, jadi bivalvia yaitu merupakan kerang-kerangan yang dimana seluruh tubuhnya ini tertutup dalam cangkang yang berkapur yang terdiri dari dua bagian, dan satu-satunya tonjolan lunak dari bagian luar berbatu ini adalah kaki anterior lunak untuk menggali dan bukaan posterior mantel. Selanjutnya, adapun morfologi dari cangkang bivalvia. Morfologi cangkang bivalvia ini sangat bervariasi secara ekofenotipikal dan menyebabkan inflasi keanekaragaman yang cukup besar. Cangkang ini terdiri atas kalsium karbonat atau CaCO3 dan tersusun atas zat kapur dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan periostrakum, yang kedua lapisan prismatik, dan yang ketiga itu lapisan nakreas. Adapun cara bergerak dari bivalvia. Adapun bivalvia in fauna yaitu dapat bergerak secara horizontal maupun vertikal di dalam substrat. Adapun bivalvia juvenile mussel yang bergerak itu bergantung pada kekentalan lendir untuk bergerak di permukaan keras dengan menggunakan benang bisal. Selanjutnya yaitu habitat dari bivalvia. Bivalvia ini menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di dalam lumpur atau pasir, bisa juga di lumpur berpasir dan juga di pasir berlumpur. Nah, bivalvia juga dapat dijadikan sebagai bioindikator dan biofilter pada suatu perairan. Dan selanjutnya yaitu reproduksi dari bivalvia. Sistem reproduksi bivalvia ini berdasarkan organ reproduksinya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dioecious atau gonocoris, yaitu organ reproduksi jantan dan betina yang terpisah pada individu yang berbeda. Yang kedua yaitu hermaprodit, yaitu organ reproduksi jantan dan betina yang sama. Yang selanjutnya yaitu organ pencernaan bivalvia. Organ pencernaan bivalvia ini terdiri atas mulut, esofagus, lambung, dan usus. Makanan yang didapatkan dari insang akan diseleksi. Beberapa jasad yang tidak dikehendaki akan dibuang langsung melalui anus dalam bentuk feses. Jasad yang diterima akan masuk melalui mulut dan kerongkongan dan berlanjut menuju lambung dan berakhir di usus. Nah, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bivalvia. Ada 6, yaitu yang pertama suhu. Suhu yaitu memainkan peran penting dalam kehidupan bivalvia karena dapat mempengaruhi aktivitas metabolik dan reproduksi dari bivalvia ini. Beberapa spesies bivalvia memiliki rentang suhu hidup yang sangat terbatas, sementara adapun spesies lain yang lebih toleran terhadap perubahan suhu. Faktor yang kedua yaitu ketersediaan makanan. Bivalvia
hidupnya merupakan filter feeder. Ia mengambil makanan dari air yang mengalir di sekitarnya, dan kualitas serta kuantitas makanan juga dapat mempengaruhi ukuran dan kepadatan populasinya. Faktor yang ketiga yaitu ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen di lingkungan tempat hidupnya ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi bivalvia. Beberapa spesies bivalvia lebih rentan atau toleran terhadap lingkungan dengan kadar oksigen rendah, sementara adapun spesies lain yang membutuhkan kadar oksigen yang lebih tinggi. Nah, yang keempat yaitu faktor kedalaman air. Bivalvia hidup di berbagai kedalaman air. Hal tersebut tergantung pada spesiesnya. Ada beberapa spesies bivalvia yang hidup di zona intertidal, adapun spesies lain dari bivalvia dapat hidup di kedalaman yang sangat dalam. Yang kelima yaitu faktor tekanan air. Tekanan air juga dapat mempengaruhi kehidupan bivalvia, terutamanya untuk spesies yang hidup di kedalaman lebih dalam. Beberapa spesies bivalvia ini memiliki adaptasi untuk bertahan pada tekanan air yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu faktor kualitas air. Kualitas air termasuk pH, kadar garam, dan keberadaan zat pencemar juga dapat mempengaruhi kehidupan bivalvia. Beberapa spesies bivalvia lebih toleran terhadap air yang tercemar atau asin, sementara spesies lain memerlukan kondisi yang lebih bersih dan segar. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.